Ungkapan bahwa hukum lebih tajam ke masyarakat lapisan bawah tetapi tumpul ke masyarakat lapisan atas memperlihatkan bahwa hukum tidak netral, tetapi memihak kepada kelompok tertentu. Hal ini sejalan dengan teori. Oke Nanda, sebelumnya kita bisa mengidentifikasi soal pertanyaannya itu tentang materi apa. Nah, ketika kita lihat di ilustrasi yang menyatakan bahwa hukum itu tidak netral, nah itu jelas menentang nilai dan norma atau kondisinya tidak ideal, maka masuk ke dalam materi penyimpangan sosial. Soal ini bertanya tentang teori penyimpangan sosial. Jadi Ananda harus tahu apa aja teori-teori penyimpangan sosial dan penjabarannya serta contoh. Teori yang pertama yaitu diferensial asosiasi. Dari kata-katanya bisa kita lihat itu diferen yang artinya berbeda dan asosiasi yang artinya kelompok. Jadi teori ini memandang bahwa penyimpangan sosial itu terjadi karena kelompok yang berbeda di tengah-tengah masyarakat. Contoh, si A awalnya dia sekolah di pondok pesantren yang mana lingkungannya itu Islami. Dia rajin mengaji dan rajin sholat, berperilaku baik. Kemudian setelah tamat dari pesantren tersebut, dia bergabung kepada kelompok lain yang bertolak belakang dengan kepribadiannya sebelumnya. Misalnya dia bergabung kepada anak homeless atau anak punk yang bagi mereka sholat itu tidak begitu penting kayak gitu. Jadi ketika dia sudah berada di kelompok yang berbeda dari sebelumnya, sehingga itu yang memicu dia untuk melakukan penyimpangan sosial. Jadi penyimpangan itu terjadi karena standar dan terhadap nilai dan norma yang berbeda pada tiap kelompok. Itu dikaji oleh teori differential association. Berikutnya adalah teori anomi. Anomi berasal dari kata a dan nomi. Nomi itu norm bahasa Inggrisnya ya, bahasa Indonesianya norma atau aturan. A itu menyatakan tidak, jadi tidak ada aturan seperti itu. Jadi penyimpangan sosial terjadi karena tidak adanya aturan. Berikutnya yaitu teori konflik. Teori ini memandang bahwa penyimpangan sosial itu terjadi karena adanya perbedaan kelas atau lapisan di tengah-tengah masyarakat, seperti lapisan atas dan lapisan bawah. Masyarakat lapisan atas cenderung menggunakan kekuasaannya untuk menentang masyarakat lapisan bawah. Nah, ilustrasi di atas sejalan dengan teori konflik ini. Jadi, jawabannya adalah C, teori konflik. Kemudian, teori fungsional. Nah, kita tahu apa itu arti fungsi. Sama aja dengan manfaat itu. Jadi, penyimpangan itu selain berdampak negatif, tapi ada juga dampak positifnya. Ada manfaatnya juga bagi masyarakat. Nah, itu salah satu pandangan dari teori fungsionalis. Salah satu ciri khas dari teori ini memang dia selalu berpandangan positif terhadap masyarakat. Sementara teori labeling memandang bahwa penyimpangan itu terjadi karena adanya pemberian label, cap atau stigma. Contoh, suatu ketika si A terlambat datang ke sekolah, oleh teman-temannya si A diberi cap sebagai Miss Lelet atau tukang telat. Nah, karena diberi cap demikian, berikutnya dia datang terlambat lagi dan lama-lama dia sudah terbiasa terlambat karena sudah dicap Miss Lelet sama teman-temannya. Jadi dia berpikir percuma aku datang cepat, toh aku adalah Miss Lelet gitu. Seperti itu. Jadi penyimpangan terjadi karena pemberian label. Jadi itulah tadi materi tentang teori penyimpangan sosial. Jadi dari materi ini kita bisa belajar bagaimana kita bersikap supaya kita tidak menjadi pelaku penyimpangan sosial. Bertemanlah dengan orang-orang yang tidak menyimpang gitu, yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut. Kemudian pahamilah apa-apa aja norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ketika kita diberi label oleh seseorang, label negatif, jangan cenderung mengikuti label tersebut karena kita bisa berpikir mana yang pantas dan mana yang tidak pantas kita lakukan gitu. Jadi kita tidak harus mengikut label yang diberikan oleh orang lain kepada kita gitu. Seandainya kita diberikan label Miss Lelet, misalnya tadi, jangan terbawa lelet gitu. Kita harus berubah, kita harus cepat, kita tidak boleh lambat seperti
sekian dulu pembahasan kita kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai bertemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.